lagi bareng Siska Olivia yang pastinya di sini masih ngabuburit aja, masih di rumah aja, stay di rumah, jaga kesehatan. Tapi kali ini Siska akan memberikan satu edisi yang kangen-kangenin dulu deh ya. Di tahun, Siska tahunnya 98 lahirnya, pasti kerap dengan permainan tradisional. Salah satunya di lingkungan Monjok sendiri, ini udah rame banget anak-anak, bisa dilihat kan belakangnya Siska. Rame banget, kita lagi ngabuburit sambil di rumah aja, karena bulan Ramadan kan ya. Kita mau main tradisional dan permainan ini namanya permainan dengkleng ya, tapi Siska ingin deh mengulik sedikit permainan ini gimana sih cara bermainnya, lalu berapa pesertanya dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu samperin aja Siska karena udah ada teman Siska. Oke, hai. Dengan Mbak Vera ya. Jadi kita boleh ngomong-ngomong dikit nggak masalah permainan dengkleng ini? Pastinya dulu juga nemuin kan ya? Nemuin dengkleng. Dengkleng mainan anak-anak yang terdiri dari berapa orang sih, Mbak? Biasanya tuh bisa dimainin sama 2 orang atau lebih. Biasanya kayak ini juga. Maksimal berapa orang? Maksimal tuh bisa 5 orang atau 6 orang bisa dimainin sama teman-teman. 5 orang atau 6 orang. Jadi rata-rata kayaknya mainan dengkleng tuh perempuan ya? Perempuan. Tapi biasanya cowok juga bisa ikutan gitu, nimbrung ya. Terus lalu juga kalau misalnya cara mainnya seperti apa? Karena Siska lihat ada garis-garis, itu bisa dilihat aja lagi anak-anak lagi pada main. Garis-garis ini dibuat ini mungkin ada namanya dengkleng ini dengan bentuk seperti ini gitu. Iya, ada namanya. Dengkleng ini tuh namanya dengkleng 1000. Dengkleng 1000. Biasanya kan anak-anak dulu garis dulu buat garisnya, habis itu mereka tuh kayak nyari katu. Di sini tuh bahasanya katu. Katu itu kayak misalnya apa sih? Batu ya? Batu ya. Oh yang buat yang dilempar nanti. Oh, itu kayak jadi katunya. Katunya mereka sendiri. Terus dengkleng itu ada berapa jenis sih kalau boleh tahu? Dengkleng itu ada namanya dengkleng 1000, dengkleng kapal, ada dengkleng tangkong. Ya, dengkleng apa? Dengkleng baju. Oh, baju. Dengkleng 1000, dengkleng kapal, dengkleng baju. Tapi yang dimainin saat ini adalah dengkleng 1000. Dengkleng 1000 dengan menggunakan katuk. Katuk ya? Katuk. Oke. Katu mungkin kalau misalnya di Lombok sendiri namanya katu, tapi boleh combine sedikit ya. Kalau misalnya dulu di Bali itu namanya gacok. Jadi itu kayak terbuat dari keramik. Ya, ini juga pakai keramik ya. Ini juga pakai keramik. Kalau misalnya nggak ada itu kayak batu yang ceper aja, yang penting bisa dilempar. Bisa dilempar kalau kayak gitu. Oke deh, kayaknya Siska penasaran banget mau main. Mungkin Mbak Vera juga mau ikut main? Boleh. Kira kita mengenang masa-masa kita dulu ya. Oke deh, kalau yang penasaran gimana sih cara aturan mainnya dan lain sebagainya, simak terus. Hai guys, mampir yuk. Kali ini masih membahas tentang permainan tradisional. Ayo, siapa yang tahu permainan ini? Yap, permainan dengkleng. Permainan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena permainan ini sudah pernah kita mainkan, khususnya anak perempuan. Hanya saja penyebutannya yang berbeda-beda di setiap daerah yang mempunyai permainan seperti ini. Permainan dengkleng adalah permainan yang memerlukan keseimbangan, yaitu melompat dengan satu kaki, melewati kotak-kotak dengan langkah-langkah dan aturan tertentu. Nah, di lingkungan Monjok, banyak sekali loh anak-anak yang masih melestarikan permainan tradisional ini. Oh iya, jenis dengkleng yang mereka mainkan ada 3, yakni dengkleng 1000, dengkleng kapal, dan dengkleng kasor. Nah, mau tahu kan aturan permainannya bagaimana? Pertama-tama, permainan ini bisa dimainkan dengan jumlah pemain dengan minimal 2 orang dan maksimalnya 5 orang. Kalau kebanyakan nanti terlalu lama guys jadinya. Lalu setelah itu melakukan tradisi yang dilakukan sebelum memulai permainan, yakni home pimpah, untuk menentukan urutan-urutannya. Kemudian bisa juga saling sweet ya guys. Oke, selanjutnya kalian bisa membuat kotak-kotak sesuai dengan jenis dengkleng. Kalau dengkleng 1000 itu punya 9 kotak loh. Jangan lupa katuknya juga ya. Katuk bisa kalian gunakan dari benda apa saja seperti keramik, batu, pecahan genteng, dan lain sebagainya.
Oke, saatnya kita sudah bawa apa namanya tadi? Katu ya, atau mungkin dulu waktu Siska di Bali namanya gacok untuk melempar. Tapi bisa dikasih tahu nggak sih dulu instrumen-instrumen apa yang harus ada dalam permainan dengkleng ini? Instrumen yang harus ada di permainan dengkleng ini tuh ya apa? Pastinya ada ini ya. Pastinya ada ini. Terus habis itu kayak kita sweet dulu kita urutannya. Buat cari urutannya ya, gitu. untuk cari urutannya. Kita sweet dulu, yang menang itu yang main duluan. Jadi minimal 2 atau 5 orang. 2 sampai 5 2 orang. sampai 5 orang Jadi, atau 6 orang juga bisa. Oke, jadi kalau misalnya kalau udah sampai 5 orang pasti biasanya home pimpa ya. Kalau 2 orang ini kan bisa Sweet dulu untuk menentukan urutannya. Kemudian garis-garisnya ini banyak banget ini. Mungkin kasih tahu gimana sih caranya? Untuk bikin garisnya itu kita harus bikin kotak dulu di depan paling atas. Terus habis itu buat kotak lagi di bawahnya itu 2, satu lagi di tengah. Terus habis itu buat 2 lagi, terus habis itu yang paling bawahnya itu kotaknya 3. Oh, oke. Jadi totalnya nih kira-kira 9. Berarti yang paling ujung itu puncaknya lah ya istilahnya. Puncaknya. Nah, cara bermainnya itu seperti apa? Caranya Ngomong-ngomong kita udah bawa katunya nih, gimana caranya? kita set dulu kan. Set dulu. Habis dulu cari tahu siapa yang duluan main. Habis itu kita lempar kartu ini ke kotak pertama. Kalau udah berhasil melewati seluruh kotak ini balik lagi. Nanti kartu ini dilempar lagi ke kotak nomor 2 dan begitu seterusnya. Itu ada tahapan-tahapannya nggak? Tahapan-tahapannya ya ini kita lempar, terus habis itu main, habis itu tapi kotak yang berisi kartu ini nggak boleh kita injak, jadi harus dilewatin. Oh, harus dilewatin. Terus kalau misalnya seumpama nih kartunya ini keluar dari garis atau tidak sesuai dengan kotak yang ingin kita lempar gimana? Oh, itu dia bisa kayak jadi. Habis itu yang permain selanjutnya yang akan melanjutkan permainannya. Oh, jadi kita gagal di level kotak itu ya. Jadi kalau misalnya seandainya kartu ini tuh kena garis pas waktu kita lempar. Oh, gitu, seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi karena ini mungkin ada perbedaan ya di Bali sama yang di Lombok. Siska mau nanya aja. Jadi kalau misalnya kan waktu di Bali tuh ada tahapan-tahapan dimana kita main dulu, lempar kartu, habis itu kita balik lagi, terus kita ada cari rumah kayak gitu kan? Iya. Nah, itu gimana sih prosedur kita cari rumah dan lain sebagainya? Untuk mendapatkan rumah di salah satu kotak di sini biasanya kartu ini kan kita main dulu. Habis itu kita ngelewatin setiap kotak balik lagi. Itu berarti kalau misalnya udah semua kotak kita isi dengan kartu, kita sudah lewati, berarti kita bisa milih rumah dengan cara balik belakang, terus kayak diginiin gitu, terus dilempar ke belakang. Kalau misalnya kartu ini masuk ke kotak, berarti kita bisa milih rumah di salah satu kotak tersebut. Oke, wow, luar biasa banget ya. Tapi kurang lebih sama sih ya, cuma perbedaannya mungkin dulu mungkin Siska waktu cari rumahnya sih bebas mau yang mana aja gitu. Kalau misalnya udah nginjek yang di puncak gitu. Dan penasaran banget Siska mau nyoba dengkleng yang ada di lingkungan Monjok ya, di lingkungan Monjok ini bersama Mbak Vera. Siap? Siap, oke deh. Kalau kayak gitu penasaran kan bagaimana kita berdua main? Ini. Kayak kita shoot dulu. Nah, katuk ini merupakan bahasa Sasak loh. Dan setiap daerah mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Setelah instrumen permainan lengkap, saatnya untuk bermain. Wow, oke. Sekarang yang kedua.